Hai Sobat Aviasi. Kali ini kita bertemu lagi di Bincang-Bincang Santai dengan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 6 Padang yang kedua, yang dimana temanya itu untuk memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-80 ya Pak, dengan tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Nah, kali ini narasumber kita ada siapa aja sih Kak? Coba dijelasin. Pada kesempatan kali ini kami sudah bersama dengan para pemimpin dari sektor penerbangan di Sumatera Barat ya Pak ya. Ada Bapak Kepala Cabang Airnav Cabang Pembantu Padang, mohon izin Bapak. Terus ada General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Padang ya Pak ya. Kemudian ada Bapak Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 6 Padang. Nah, mari kita simak bersama tanggapan dan makna kemerdekaan dari para pemimpin sektor penerbangan Sumatera Barat. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan menanyakan pertanyaan pertama ini ke Pak Kacapam ya Pak, izin. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama Pak, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tentu semangat pengabdian kepada bangsa menjadi hal utama ya Pak ya. Bisa Bapak jelaskan seperti apa bentuk nyata pengabdian Airnav Indonesia, khususnya di kantor cabang pembantu Padang ini, kepada masyarakat di sekitar sini Pak. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Jadi dari kami sendiri dari Airnav Cabang Pembantu Padang, tentunya kami tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi stakeholder kami, untuk airlines dan juga untuk pihak Angkasa Pura juga, dan juga kantor otoritas bandar udara sebagai regulator kami. Kami memberikan pelayanan agar pengoperasian penerbangan berjalan dengan efektif, efisien, dan juga selamat dan aman. Itu tentunya. Nah, bagi masyarakat kami sendiri, kami tentunya memberikan cukup banyak kontribusi terhadap masyarakat sekitar dengan melakukan bantuan sosialisasi serta edukasi dan sosialisasi agar kami mendukung keselamatan dan penerbangan yang ada di wilayah Minangkabau Airport ini bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan kedua, bagaimana Airnav Indonesia khususnya di kantor cabang pembantu Padang ini untuk selalu menjaga keselamatan penerbangan tetapi sekaligus tetap menjalin hubungan yang harmonis Bapak kepada masyarakat di sekitar bandara ini? Bisa dijelaskan? Tentunya seperti yang tadi saya sampaikan ya Mas Mbak ya, dan izin Pak, bahwasanya keselamatan penerbangan itu bukan hanya milik Airnav, bukan hanya milik Angkasa Pura, bukan hanya milik airport, bukan hanya milik dari kantor otoritas bandar udara. Tapi ini adalah merupakan kewajiban bersama, kesadaran bersama. Dan oleh karena itu kami dari Airnav bersama-sama dengan stakeholder, kami selalu aktif dalam memberikan sosialisasi, dalam memberikan edukasi terkait dengan keselamatan penerbangan. Karena bagaimanapun juga apabila terdapat kejadian yang sangat tidak kita harapkan, itu dampaknya sangat banyak. Bukan hanya ke operasional penerbangan, bukan hanya ke bisnis bandar udara, tapi juga ke masyarakat sekitar. Seperti itu. Jadi kami selalu mendorong rekan-rekan serta masyarakat di sini untuk tetap menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan. Siap Bapak. Ngomong-ngomong terkait kejadian luar biasa nih Pak. Belakangan ini kan kita dengar ada aktivitas bermain layang-layang yang di sekitar Bandara Internasional Minangkabau ini sering terlihat nih Pak. Mungkin apa saja potensi bahaya yang bisa ditimbulkan dari aktivitas ini terhadap keselamatan penerbangan Bapak? Nah, ini cukup menarik sebenarnya ya Mas Pak, sama izin Pak. Bahwasanya layang-layang ini merupakan aktivitas yang cukup berpotensi dan memiliki risiko untuk pengoperasian bandar udara. Terutama kalau kita melihat bandar udara kita itu cukup bersinggungan, cukup dekat dengan wilayah masyarakat, cukup dekat juga dengan pantai, di mana di situ cukup sering juga ada masyarakat yang menerbangkan layang-layang. Nah, tentunya ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena layang-layang yang diterbangkan itu kita tidak tahu dia manuvernya seperti apa, ketinggiannya seperti apa, ya kan? Katakanlah saat dia terbang dan itu pas terbang di wilayah KKOP, ya, wilayah KKOP atau wilayah circuit kita, di mana itu pesawat take off landing di situ, bermanuver di situ, itu sangat berbahaya. Kita tidak tahu, bisa saja dampaknya paling minim, paling kecil adalah risikonya adalah pilot akan terganggu,
dan akan kehilangan fokus. Saat kehilangan fokus, apa yang terjadi? Ya mungkin landing tidak smooth atau bisa jadi gorong seperti itu. Atau dampak yang lebih besar lagi, misalnya nauzubillah min zalik, apabila ada layang-layangnya itu masuk ke mesin pesawat atau senarnya itu tergores dengan itu, dan itu kan dampaknya bisa mulai yang dari dampak material untuk pesawat itu pasti akan berpotensi kerusakan, atau yang lebih parah lagi bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan masuk pesawat, engine on fire, engine failure, dan itu pasti akan mempengaruhi seluruh operasional penerbangan. Mohon izin mungkin untuk pertanyaan terakhir Bapak, adakah pesan-pesan terhadap masyarakat khususnya bagi generasi muda atau generasi Gen Z ini untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga keselamatan penerbangan ini, Pak? Baik, saya selalu mempunyai prinsip bahwa kita harus memanusiakan manusia. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan banyak hal. Salah satunya itu adalah dengan kita aware. Kita aware dengan apa yang ada di lingkungan sekitar. Kita aware dengan hal yang mungkin tidak langsung ada di dalam diri kita. Masyarakat mungkin berpikir bahwa bandara adalah milik bandara. Tapi seperti saya bilang tadi, saat kita aware terhadap apa yang ada di sekitar kita, aware terhadap, bahwasanya penerbangan ini itu membawa nama baik juga untuk wilayah Padang. Saya orang Padang, apabila ada terjadi hal yang tidak diinginkan di wilayah Minangkabau Airport, pasti juga itu akan berdampak kepada saya sendiri. Jadi saya berharap untuk rekan-rekan semua, khususnya yang ada di wilayah sini ya, Padang ya, ataupun Padang Pariaman, agar kita senantiasa menjaga keselamatan penerbangan. Mulai dari apa? Mulai dari tadi, contohnya adalah tidak menerbangkan layang-layang sembarangan, lalu drone, itu sudah ada prosedurnya kan, laser, lalu mungkin para layang, lalu balon udara yang diterbangkan tanpa ditambatkan, tanpa ada izin atau rekomendasi dari pihak regulator. Nah, itu hal-hal seperti itu yang sebenarnya harus kita jaga bersama, harus kita edukasi kepada masyarakat, saling mengedukasi, karena sosial media sekarang sudah banyak kan. Kita tinggal chat GPT atau lihat di TikTok bagaimana bahaya laser terhadap penerbangan, itu pasti sudah tahu rekan-rekan. Jadi ayo kita mulai dari diri sendiri, dari masyarakat sekitar, keluarga juga, untuk kita saling menjaga operasional penerbangan kita. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin sekian pertanyaan untuk Pak Kacapem. Kita bisa lanjut ke GM. Silakan, Kauli. Mohon izin nih Pak, saya bertanya. Dalam rangka memperingati HUT RI tahun ini, apa langkah konkret yang dilakukan oleh Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Minangkabau untuk meningkatkan pelayanan terpadu kepada masyarakat dan penumpang? Mohon izin. Ya, jadi dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan kita, saya mengajak jajaran saya untuk merefleksikan diri. Apa sih sebenarnya yang bisa kita sumbangkan untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Dari temanya saja kan sudah ada di situ, ada bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Nah, yang diutamakan dari tema itu adalah bersatu. Jadi bersatu dulu kita gitu. Kita diingatkan untuk kita ini jangan terlalu egosentris, tidak masing-masing. Kita ini satu kesatuan. Jadi tolong nilai persatuan ini dikedepankan. Kemudian untuk apa? Untuk menjadi berdaulat. Ketika perusahaan kita atau bandara kita, bisnis penerbangan kita ini menjadi lebih kuat, maka kita bisa berdaulat. Kita tidak minder di antara bisnis yang sama dengan di luar negeri. Kita nggak akan minder menjadi bandara yang hebat, menjadi airnav yang hebat, menjadi pengelolaan bandar udara yang maju. Maka kita tidak akan minder dengan negara-negara yang di sebelah. Kemudian apa akibat dari itu semua? Membuat rakyat menjadi sejahtera dan Indonesia pada akhirnya akan menjadi maju. Mungkin itu. Nah, untuk selanjutnya, apa sih Pak tantangan utama yang dihadapi Bandara Internasional Minangkabau saat ini? Dan bagaimana strategi Angkasa Pura dalam mengatasi tantangan tersebut untuk memberikan pelayanan terbaik? Untuk pelayanan wajib itu saya rasa sudah nggak perlu dibahas lah, karena itu menjadi kesadaran dasar dari kita ya, bahwa seluruh pengguna jasa bandara harus kita berikan
pelayanan yang maksimal. Hanya permasalahannya ini, this is business. Dalam bisnis itu pasti ada cost atau pengeluaran, kemudian dihitungkan dengan revenue, kemudian recovery cost, mana yang akan kita kembalikan untuk itu. Nah, di bisnis penerbangan Indonesia untuk kita evaluasi Januari Juli ini mengalami penurunan memang. Nah, di sini banyak sekali lah yang menjadikan alasan bahwa ini harga minyak, ini pesawat tidak ada dan lain sebagainya. Itu tidak menjadi alasan bagi kami. Kami di sini merubah fokus. Yang penting namanya bisnis itu yang penting ada gula ada semut. Ciptakan dulu gulanya lah. Pasti semut pada berdatangan. Nah, kita meng-create apa sih yang menghidupkan sektor bisnis udara ini? Ya pasar. Kita cetak pasar. Kadang-kadang kita lupa bahwa itu pasar itu kan orang lain. Enggak, kita harus ikut memperhatikan hal itu. Makanya ini kita sedang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Kita mensupport Dinas Pariwisata dalam rangka penilaian Indonesia Muslim Travelers, International Muslim Travelers. Ya, ini ada berkunjung di bandara kita yang tujuannya bagaimana kita bisa meningkatkan Sumatera Barat ini menjadi tujuan wisata bagi Muslim Travelers. Nah, nanti yang pada akhirnya kita akan meningkatkan demand-demand dan masih banyak lagi event-event yang akan kita perdalam, kita akan support full bagi pengembangan pariwisata Sumatera Barat. Nah, kalau demand sudah banyak, saya rasa minyak seberapa pun pasti akan dibeli, pesawat kurang seberapa pun akan diupayakan, kan itu. Jadi jangan terlalu menyalahkan pihak luar gitu, tapi bagaimana kita mengevaluasi diri, bagaimana kita membangun sama-sama berproduksi sehingga saling support, semuanya bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak luar gitu. Nah, terakhir nih Pak, dengan meningkatnya mobilitas dan kebutuhan transportasi udara, bagaimana persiapan Angkasa Pura Bandara Internasional Minangkabau dalam menghadapi lonjakan penumpang di masa depan, Pak? Jadi saya berterima kasih supportnya dari Pak Kaotban kemarin tanggal 10 Juli Pak ya, kita sudah berhasil memfungsikan kedatangan domestik baru yang lebih layak, artinya sesuai dengan perkembangan penumpang sehingga lebih luas dan pelayanan penumpang bisa lebih maksimal. Insya Allah di bulan September nanti kita akan mengoperasikan kembali yang internasional. Kemudian ruang tunggu internasional juga kita resmikan dengan menggunakan bangunan baru. Mungkin dengan upaya ini kita bisa meningkatkan ruangan di ruang tunggu internasional menjadi lebih luas lagi sehingga pelayanan kepada penumpang atau pengguna jasa lebih maksimal. Dengan berpindahnya ruang tunggu internasional, maka ruang internasional yang lama ini akan menjadi ruang tunggu kedatangan domestik, keberangkatan domestik. Sehingga di keberangkatan domestik pun ruang tunggunya akan menjadi lebih luas. Dan insya Allah di tahun 2026 kita sedang melakukan revisi desain. Nanti akan dilakukan revitalisasi pembangunan di terminal lama ini akan menjadi lebih bagus lagi, terutama interiornya. Kalau saya kasih bocoran sedikit, nanti looknya akan bisa seperti ruang tunggu di internasional atau di domestik Bali. Jadi hampir mirip seperti itu supaya bandara kita di Sumatera Barat ini akan menjadi lebih up to date gitu, hiasannya modern dan nantinya akan bisa melayani atau membuat kenyamanan lebih maksimal lagi untuk pengguna jasa. Terima kasih ya Pak. Selanjutnya kami akan bergeser kepada Bapak Kepala Kantor Otoritas Bandara Udara Minang Padang. Pertanyaan pertama nih Pak. Dalam rangka memperingati HUT RI, apa saja program atau langkah yang diambil oleh Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah Padang untuk mendukung keselamatan dan pelayanan penerbangan di wilayah kerja kita, Pak? Terima kasih. Jadi hadirnya Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah 6 di Padang di sini, tentu kami punya tugas yang pertama itu adalah melakukan pengawasan dan pengendalian, juga pengaturan, termasuk juga koordinasi. Tapi yang utama di sini kita adalah melakukan pengawasan. Pengawasan di bidang apa saja itu? Ya, pengawasan di bidang safety, di bidang security, bidang service. Nah, biasa diistilahkan 3S ya, 3S tambah 1C.
Nah, para inspektur di kantor otoritas bandar udara wilayah 6 Padang ini, ya tentu mereka harus meningkatkan kualitas SDM-nya. Kemudian harus meningkatkan penguasaan teknologi, ya, karena mereka melakukan pengawasan. Nah, supaya yang diawasi itu betul-betul sesuai dengan prosedur yang berlaku, baik itu prosedur dari ketentuan ICAO maupun ketentuan dari Kementerian Perhubungan Nasional. Ya, saya kira ini sangat penting untuk kita lakukan perhatian khusus. Demikian. Nah, selanjutnya, sejauh mana koordinasi kantor otoritas bandar udara wilayah 6 Padang dengan stakeholder seperti Angkasa Pura, Airnav, dan instansi terkait lainnya dalam pengelolaan bandara dan pengawasan penerbangan, Pak izin? Baik, jadi sejak saya berada di kantor otoritas bandar udara wilayah 6, yang paling utama saya lakukan adalah melakukan koordinasi kepada Pak JM Angkasa Pura Indonesia. Kami sudah melakukan beberapa kali pertemuan, juga kepada Pak Kepala Airnav cabang Minangkabau. Kita selalu melakukan koordinasi. Nah, koordinasi dalam bentuk apa saja? Misalnya kita lakukan security and safety culture. Nah, itu kita sudah lakukan dan secara kontinu akan dilakukan setiap bulan. Kemudian kalau ada event-event khusus, misalnya kemarin kita lakukan peresmian Sky Bridge, kemudian juga pengoperasian terminal kedatangan domestik. Nah, ini semua kita lakukan koordinasi. Kemudian juga kepada masyarakat, ya. Kepada masyarakat di sekitar, kita selalu datangi mereka untuk memberi perhatian khusus, terutama tadi masalah safety, ya, untuk pencegahan gangguan terhadap penerbangan. Misalnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak DM, ya, Pak Kacap, masalah layang-layang, ya, masalah drone. Nah, itu perlu kita perlu untuk meningkatkan koordinasi. Kemudian yang berikutnya yang kami lakukan adalah koordinasi antar stakeholder, ya, stakeholder di sini, ya, ada CIQ, ada maskapai, ada Angkasa Pura, Airnav, dan juga pemerintah. Nah, kemudian untuk pemerintah yang ada di Sumatera Barat, ya, mulai dari gubernur, Pemda. Nah, ini kami sudah semua lakukan koordinasi dengan baik. Dan di sini saya lihat, ya, mereka sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang kami sudah lakukan. Demikian. Baik, selanjutnya ya Pak, apa sih Pak tantangan utama dalam pengawasan operasional bandar udara di wilayah ini, dan bagaimana kantor otoritas bandar udara wilayah 6 Padang mengatasi tantangan tersebut, Pak? Oke, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa dunia penerbangan itu selalu meningkat, baik itu teknologinya, baik itu peraturan. Nah, dalam rangka itu, maka kantor otoritas bandar udara, ya, selalu memberikan informasi bimbingan teknis terhadap SDM yang baik itu yang ada di bandara, baik itu sebagai di Airnav, ya, maupun para inspektur, untuk meningkatkan kualitas SDM sendiri itu, mengetahui peraturan, mengetahui SOP, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah penguasaan teknologi, karena teknologi di bidang penerbangan itu sangat meningkat, ya. Sekarang sudah harus mengetahui semua teknologi-teknologi yang digunakan, baik itu di pesawatnya, baik itu di Airnav-nya, baik itu di bandaranya sendiri, ya. Jadi kita tidak mau kalah dengan tempat-tempat yang lain, ya. Penguasaan teknologi harus kita kuasai dengan baik, ya. Saya kira itu yang sangat penting. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, sebagai Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 6 Padang, bagaimana Bapak melihat perkembangan penerbangan di Indonesia ke depannya nih Pak?
Dan apa harapan Bapak untuk peningkatan keselamatan dan pelayanan di Bandara Internasional Minangkabau ini? Ya, jadi perkembangan penerbangan di Indonesia, ya, tentu ini meningkat terus, ya. Kemudian khusus di Minangkabau, saya lihat dan alami sendiri peningkatannya luar biasa, ya. Kemudian penerbangan internasional juga semakin meningkat. Jadi harapan saya sebagai kepala kantor otoritas yang ini sangat penting kita lakukan koordinasi, ya. Makanya dengan adanya diskusi seperti ini, ya, saya berharap kepada Angkasa Pura, kepada Airnav dan beberapa stakeholder lain nanti kita undang di sini untuk membicarakan peningkatan dan juga penggunaan teknologi yang harus kita update. Jadi terima kasih kepada Pak GM Angkasa Pura, kemudian Kepala Kantor Airnav yang sudah hadir di sini untuk memberi pengajaran atau pemberitahuan atau informasi, ya, terkait perkembangan-perkembangan yang ada di Bandara Internasional Minangkabau, sehingga masyarakat lebih mengenal bahwa di Bandara Internasional Minangkabau peraturan, kemudian fasilitas, semua kita update dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Bapak Moni. Luar biasa sekali ya Kak, Bapak-Bapak sekalian, diskusi pada kali ini yang dengan tema memperingati HUT RI ke-80. Mungkin sekian bincang-bincang santai kita kali ini. Kami mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Kita ngomong bareng-bareng ya Pak, mohon izin. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ini Pak, sekali lagi ya Pak izin ya. 1, 2, 3. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Terima kasih, sekian bincang santai kali ini. Sampai jumpa di bincang santai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.